Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di kajian online. Komisi Pemberantasan Korupsi telah melakukan pemeriksaan kepada Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Tetapi secara mengejutkan teman-teman, di sini KPK batal melakukan penahanan kepada Hasto Kristianto yang disebut-sebut akan langsung ditahan, dan bahkan ini klaim KPK, pengumuman KPK akan segera melakukan penahanan kepada Hasto Kristianto. Tapi usai diperiksa selama berapa jam, ini Hasto Kristianto akhirnya keluar dari gedung KPK dengan senyum sumringah. Tentu ini membuat pertanyaan di publik, para netizen, bagaimana ini KPK batal melakukan penahanan kepada Hasto Kristianto, saksi kunci kasus suap dan korupsi Harun Masiku. Teman-teman, informasi ini kita dapatkan langsung dari Kompas TV di video yang berjudul Full Keterangan Sekjen PDIP Hasto Kristianto penuhi pemeriksaan KPK soal tersangka Harun Masiku. Dalam press release singkatnya, Sekretaris Jenderal Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP Hasto Kristianto menghadiri panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK pada Senin tanggal 13 Januari 2025. Hasto diperiksa sebagai kasus tersangka Harun Masiku. Hasto tiba di gedung KPK sekitar pukul 9.35 lebih cepat dari jadwal. Hasto terlihat mengenakan pakaian jas berwarna hitam. Hasto pun didampingi oleh sejumlah tim hukumnya. Kami datang ke KPK untuk memenuhi seluruh kewajiban. Saya sebagai warga negara Republik Indonesia yang taat hukum, kata Hasto. Saya akan memberikan keterangan sebaik-baiknya, sambungnya. Selain itu, Hasto juga mengatakan kuasa hukumnya akan menyurati pimpinan KPK terkait gugatan pra-peradilan yang ia ajukan. Hasto menjelaskan melalui surat tersebut ia meminta KPK mempertimbangkan gugatan pra-peradilan itu dalam melanjutkan atau tidak melanjutkan perkara yang menjeratnya. Oke teman-teman, biar lebih lengkap, mending kita simak saja ini pernyataan lengkap dari Hasto Kristianto usai diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Yuk teman-teman, kita simak video selengkapnya. Udah? Baik, terima kasih rekan-rekan pers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Terima kasih atas seluruh perhatiannya pada pagi hari ini. Didampingi oleh seluruh penasihat hukum, kami datang ke KPK untuk memenuhi seluruh kewajiban saya sebagai warga negara Republik Indonesia yang taat hukum dan sepenuhnya menjunjung supremasi hukum yang berkeadilan. Saya akan memberikan keterangan dengan sebaik-baiknya, namun sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, bahwa saya juga memiliki suatu hak untuk melakukan pra-peradilan. Sehingga pada kesempatan ini penasihat hukum kami juga akan memberikan surat kepada pimpinan KPK berkaitan dengan proses pra-peradilan tersebut. Apakah surat yang kami sampaikan tersebut nantinya berkaitan dengan pemeriksaan saya akan tetap dilanjutkan, atau pimpinan KPK mengambil suatu kebijakan untuk mengikuti seluruh proses pra-peradilan, kami serahkan hal tersebut kepada pimpinan KPK. Karena kami percaya bahwa mekanisme dan prosedur hukum akan ditempuh dengan sebaik-baiknya dengan prinsip-prinsip asas praduga tak bersalah. Kemudian berkaitan dengan apa yang terjadi terhadap kasus saya, sepenuhnya baik secara formal maupun material kami telah siap. Sejak awal ketika menjadi Sekretaris Jenderal DPPD Perjuangan atas penugasan dari Ibu Megawati Soekarno Putri, kami berjuang di dalam menegakkan seluruh amanat konstitusi, memperjuangkan nilai-nilai demokrasi, sistem meritokrasi, dan memperjuangkan hukum
yang berkeadilan, serta prinsip-prinsip bekerjanya kedaulatan rakyat. Sehingga terhadap seluruh resiko-resiko perjuangan dengan nilai-nilai tadi, tentu sekiranya membawa suatu konsekuensi khusus, kami diajarkan oleh Bung Karno, oleh Ibu Mega, bahwa perjuangan memerlukan suatu pengorbanan terhadap cita-cita. Itulah yang diajarkan kepada kami, sehingga hadir dengan penuh tanggung jawab dan siap mengikuti seluruh proses hukum. Tentu saja setelah para penasihat hukum kami menyerahkan surat kepada pimpinan KPK, kami menunggu tindak lanjutnya dan nanti percayalah kami akan memberikan keterangan pers yang sebaik-baiknya kepada saudara-saudara sekalian. Kami mohon doanya dan kami menghimbau kepada seluruh simpatisan, anggota dan kader partai untuk tetap tenang. Ini adalah suatu perjuangan yang sejak lama kita lakukan dan kita tetap kokoh di dalam prinsip-prinsip dan keyakinan politik, karena PDI Perjuangan adalah partai yang berkarakter banteng. Terima kasih. Merdeka! 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 Ya teman-teman. Ya teman-teman, barusan kita telah menyimak pernyataan lengkap dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto terkait pemanggilan dirinya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi soal kasus suap dan korupsi Harun Masiku. Teman-teman, pernyataan dari Pak Hasto yang menegaskan bahwa dirinya akan memenuhi semua panggilan dari KPK karena dirinya taat hukum adalah sebuah bentuk percaya diri. Dalam pernyataannya teman-teman, di sini Pak Hasto menegaskan tidak akan kabur, tidak akan lari dan bakal memenuhi semua panggilan-panggilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun di sini Pak Hasto teman-teman juga meminta para pemimpin KPK untuk memperhatikan soal ini sidang pra peradilan yang telah diajukan oleh tim kuasa hukum Pak Hasto untuk dijadikan pertimbangan apakah KPK akan melanjutkan soal kasus yang menjerat Hasto ini atau tidak. Tentu teman-teman kita harus menunggu pernyataan dari Komisi Pemberantasan Korupsi kenapa KPK sampai tidak jadi menahan Hasto Kristianto, padahal sebelumnya ini KPK sudah koar-koar. Tessa Mahardika, juru bicara KPK, sudah koar-koar bahwa KPK bakal melakukan penahanan secepatnya kepada Hasto Kristianto. Tapi rupanya walaupun Hasto Kristianto telah diperiksa selama beberapa jam, KPK tidak kunjung melakukan penahanan. Apakah ada intervensi? Tentu teman-teman ini bakal sangat menarik untuk kita simak bersama-sama. Mungkin itu teman-teman informasi kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.